Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8, Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ari Rahmat Riyadi MPD. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Mas Bintang Alfayad, Faisal Rehan Fatiha, dan Maulidiara Debradrai. Kami akan memaparkan materi mengenai landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Yuk simak dan pahami materinya. Pengertian sosiologis pendidikan dan antropologis pendidikan. Sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam lingkup kelompok masyarakat. Menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Dari sini kita dapat mengidentifikasi adanya 4 unsur terhadap masyarakat, yaitu 1. Manusia yang hidup bersama. 2. Mereka melakukan interaksi sosial yang cukup lama. 3. Mereka memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan. 4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, sehingga setiap individu di dalamnya merasa terikat satu dengan lainnya. Sedangkan antropologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah antropologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Sosialisasi dan enkulturasi. Ditinjau dari sudut masyarakat, sosialisasi dan enkulturasi merupakan fungsi masyarakat dalam rangka mengantarkan setiap individu, khususnya generasi muda, ke dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya. Menurut Peter L. Berger, sosialisasi adalah salah satu proses di mana anak belajar menjadi seorang anggota yang dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Definisi sosialisasi yang digunakan dalam sosiologi tampak memiliki arti yang berbeda dengan definisi dan makna enkulturasi yang digunakan dalam antropologi. 1. Definisi sosialisasi menekankan pada pengambilan peranan. 2. Definisi enkulturasi menekankan pada perolehan kompetensi budaya. Pendidikan mengupayakan agar peserta didik mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Sebab itu, apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologi, pendidikan identik dengan sosialisasi. Sedangkan dari sudut pandang antropologi, pendidikan identik dengan enkulturisasi. Pada hakikatnya, kedua itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Pendidikan sebagai peranata sosial. Menurut Theodorson G.A., mendefinisikan peranata sosial adalah suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia akan memenuhi kebutuhan tersebut dalam bentuk respon budaya penyediaan makanan, kekerabatan, perlindungan, dan pendidikan. Terdapat berbagai jenis peranata sosial, di antaranya peranata ekonomi, peranata politik, peranata agama, peranata pendidikan, dan lain-lain. Peranata pendidikan adalah salah satu peranata sosial dalam rangka proses sosialisasi atau enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Selanjutnya adalah pendidikan informal, formal, dan non-formal. Yang pertama adalah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung atau terselenggara secara alamiah di dalam lingkungan hidup sehari-hari. Seperti dalam keluarga, pergaulan anak sebaya, pergaulan di tempat kerja, kegiatan ritual keagamaan, pelaksanaan adat istiadat oleh masyarakat, dan masih banyak lagi. Pendidikan informal terdiri dari pendidikan dalam keluarga. Pendidikan keluarga merupakan unit kecil yang bersifat universal. Artinya, terdapat di setiap tempat dimanapun. Keluarga memiliki fungsi antara lain afeksi biologis, proteksi, ekonomi, pendidikan, religius, dan rekreasi. Namun menurut George Peter Murdoch, terdapat 4 fungsi universal dalam pendidikan keluarga, yaitu mengembangkan keturunan, melaksanakan pendidikan, sebagai kesatuan ekonomi, dan yang terakhir adalah sebagai peranata yang menebarkan hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan. Yang kedua, dalam pendidikan informal terdapat dalam masyarakat.
yaitu pendidikan informal dalam masyarakat dapat melalui dengan adat kebiasaan, pergaulan anak sebaya, upacara adat, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah pendidikan formal atau sekolah. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan ini terselenggara di sekolah. Sekolah adalah peranata sosial yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Adapun komponen sekolah yaitu 1. Tujuan pendidikan, 2. Manusia, guru, dan siswa, 3. Kurikulum, 4. Media pendidikan dan teknologi pendidikan, 5. Sarana dan prasarana, yang keenam adalah pengelola sekolah. Adapun fungsi pendidikan sekolah adalah 1. Fungsi transmisi kebudayaan masyarakat, kedua adalah fungsi sosialisasi, yang ketiga adalah fungsi integrasi sosial, yang keempat adalah fungsi mengembangkan kepribadian individu, yang kelima adalah fungsi mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan, dan yang terakhir adalah fungsi inovasi dan transformasi masyarakat dan kebudayaan. Yang terakhir adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan yang dilaksanakan terstruktur dan berjenjang menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Adapun fungsi dari pendidikan non-formal adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan dan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional dan pengembangan sikap kepribadian profesional. Adapun lingkup pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan keahlian kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan. Dari ketiga ini, terdapat hubungan timbal balik antara pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan. Sebagai peranata sosial, peranata pendidikan berada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Peranata pendidikan mengambil masukan dari masyarakat dan kebudayaan, serta memberikan output kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dan kebudayaannya menyediakan atau memberikan sumber-sumber input bagi peranata pendidikan dan menerima output dari peranata pendidikan. Di sini, peranata pendidikan memiliki fungsi 1. Fungsi konservasi, berfungsi untuk mentransmisikan atau melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat atau mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat. 2. Fungsi inovasi, kreasi, transformasi. Dalam hal ini, peranata pendidikan berfungsi untuk melakukan perubahan dan pembaruan masyarakat beserta nilai-nilai budayanya. Pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Menurut J.W. Getzels dan H.A. Talent, terdapat dua dimensi tingkah laku yang saling berinteraksi dan menentukan tingkah laku individu di dalam sistem sosialnya. Dua dimensinya yaitu 1. Dimensi nomotheis. Dimensi ini meliputi variabel peranata, peranan, dan harapan-harapan sosial. Dimensi nomotheis saling berhubungan dengan variabel kebudayaan yaitu etos, mores, dan nilai-nilai bermasyarakat. 2. Dimensi ideografis meliputi variabel individu, kepribadian, dan kebutuhan perorangan. Adapun dimensi ini saling membutuhkan dengan variabel-variabel biologis yaitu individu sebagai makhluk hidup, jasmani, dan kemampuan-kemampuannya. Sekian yang dapat kami paparkan mengenai materi landasan sosiologis dan antropologis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.